Kabupaten Banyuwangi kembali meraih prestasi dunia. Kali ini, Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi masuk menjadi bagian jaringan desa wisata terbaik dunia, The Best Tourism Village Upgrade Programs 2025, dari United Nations Tourism, UN Tourism, Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penetapan ini dilakukan saat ajang Best Tourism Village by UN Tourism 2025 Ceremony and Third Annual Network Meeting di Huzhou, China, Jumat 17 Oktober 2025. Tahun ini, ajang tersebut diikuti lebih dari 270 desa wisata dari 65 negara anggota UN Tourism, yang kemudian dipilih melalui proses penilaian ketat oleh Dewan Ahli Independen. Dewan Penilaian Independen menilai kandidat berdasarkan beberapa kriteria utama, meliputi potensi dan pelestarian sumber daya alam dan budaya, keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, pengembangan pariwisata dan integrasi rantai nilai lokal, tata kelola infrastruktur, serta keamanan dan keselamatan wisatawan. Setelah seleksi ketat, terpilih 72 desa dari Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah yang menjadi bagian dari jaringan desa wisata terbaik. Terdiri dari 52 Best Tourism Village dan 20 Best Tourism Village Update Programs. Desa Kemiren Banyuwangi masuk dalam The Best Tourism Village Upgrade Programs 2025. Dengan terpilihnya Desa Kemiren, maka desa yang mayoritas dihuni oleh suku Osing, suku asli Banyuwangi tersebut, masuk dalam jaringan destinasi pedesaan global UN Tourism. Sekretaris Jenderal UN Tourism, Jure Pololiskas Villay, mengatakan pariwisata terbukti menjadi katalis pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat pedesaan. Pariwisata mampu menjadi alat yang kuat untuk mendorong kemakmuran bersama, pertumbuhan inklusif, dan kesetaraan wilayah. Desa Terbaik 2025 menunjukkan bagaimana komunitas lokal melestarikan warisan budaya dan alam mereka sambil menciptakan peluang ekonomi baru. Dengan memanfaatkan potensi pariwisata, mereka membangun masa depan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan siapapun. Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi merupakan salah satu desa wisata budaya yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Desa ini dihuni oleh masyarakat asli suku Osing, yaitu suku asli Banyuwangi yang masih mempertahankan adat dan budaya leluhur mereka. Keunikan budaya Osing terlihat dari bahasa, arsitektur rumah tradisional, serta berbagai ritual dan upacara adat yang masih dijalankan hingga kini. Desa Kemiren menjadi tempat yang ideal untuk mengenal lebih dekat budaya khas Banyuwangi. Desa ini bukan hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga pusat pelestarian budaya Osing yang semakin langka di tengah arus modernisasi. Di desa ini terdapat sanggar tari gandrung, beragam tradisi adat seperti tumbeng sewu, barong ider bumi, hingga mocoan lontar Yusuf. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengaku bangga atas prestasi internasional yang diraih Desa Kemiren. Prestasi ini adalah buah dari semangat gotong royong dan komitmen kuat masyarakat Banyuwangi, khususnya warga Kemiren, dalam melestarikan budaya serta mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Menurut Ipuk, raihan ini buah dari kekuatan budaya lokal dan pembangunan pariwisata yang berpihak pada lingkungan dan kearifan lokal. Kemiren telah menunjukkan bahwa desa dengan akar budaya yang kuat bisa maju dan mendunia tanpa kehilangan jati dirinya. Ini menjadi penyemangat bagi Pemda sendiri untuk terus memperkuat ekosistem pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis budaya. Dalam ajang tersebut, Banyuwangi diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Haryanto, dan perwakilan Desa Kemiren, Muhammad Nanda Al-Hakim Akbar. Prestasi ini mengulang sukses Banyuwangi di kancah pariwisata dunia. Sebelumnya, pada tahun 2016, Banyuwangi meraih UNW2 Awards for Excellence and Innovation in Tourism. Kini, UN Tourism untuk kategori inovasi kebijakan publik dan tata kelola mengalahkan nominator dari Kolombia, Kenya, dan Puerto Rico.
Andoko Kusumo, CTV. Keagungan batik Banyuwangi kembali ditampilkan dengan apik dalam Banyuwangi Batik Festival 2025. Event yang digelar rutin sejak tahun 2013 lalu, tahun ini mengangkat motif wader kesit, satu dari belasan motif lawas batik Banyuwangi. Pagelaran Batik Festival berlangsung di Kesibu Blambangan Sabtu malam berlangsung memukau. Event ini menampilkan puluhan karya busana batik apik dan berkualitas hasil kreativitas pelaku batik daerah. Tak hanya itu, UMKM batik juga turut ambil bagian dalam event yang berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 18 hingga 19 Oktober 2025. BBF kali ini menampilkan sebanyak 60 busana batik yang merupakan kolaborasi dari 15 desainer, busana, dan pembatik lokal. Motif wader kesit tampil memikat di panggung, membawa semangat kolaborasi antara desainer, pengrajin, dan industri. BBF bukan sekedar peragaan busana, namun event ini dirancang dengan tujuan yang lebih besar. BBF adalah penilaian yang menghubungkan para pengrajin batik dengan industri. Event ini sebagai simbol semangat kolaborasi demi mengangkat wastra Banyuwangi ke panggung nasional, kata Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani dalam BBF. Setiap tahun Banyuwangi Batik Festival digelar dengan mengangkat tema motif batik lokal sebagai upaya untuk terus melestarikan motif-motif lawas khas daerah. Kali ini mengangkat motif wader kesit. Wader adalah jenis ikan yang banyak ditemui di sungai. Motif ini memiliki filosofi warga Banyuwangi yang adaptif dalam menghadapi dinamisnya kehidupan dan keberanian menghadapi tantangan. Sebelumnya, sejak digelar pada tahun 2013, BBF telah mengangkat berbagai motif batik lokal seperti gajah oleng, jagung setingkas, kopi pecah, sembruk cacing, paras kumpal, gedekang, cenon, dan lainnya. Sementara itu, puluhan desain busana batik wader kesit malam itu tampil mempesona dalam balutan elegan hingga sporty. Busana-busana itu didesain ready to wear secara apik dan berkualitas dengan pemilihan warna-warna kain yang beragam, mulai dari earth tone seperti krem, coklat, coklat muda, terakota hingga warna-warna cerah seperti biru, merah, kuning, dan jingga. Dari aspek produksi, BBF menjadi wadah bagi pembatik untuk terus meningkatkan kualitas kain batik hingga busana yang dihasilkan, sekaligus sarana pemasaran produk yang menghasilkan omset signifikan. Andoko Kusumo, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. Dentuman musik marching band mengguncang jantung kota Banyuwangi pada Sabtu malam saat opening seremoni and Night Street Parade Ijen Marching Festival 3 resmi dibuka di depan kantor Bupati Banyuwangi. Acara buka tersebut diikuti oleh tim-tim marching band terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia, dan hal itu menandai kembalinya semangat kreativitas dan sportivitas generasi muda dalam ajang musik bergengsi tingkat nasional. Hadir memeriahkan acara jajaran Forkopimda Banyuwangi, termasuk Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani, Wakil Bupati Insinyur Mujiono, dan Lanal Letkol Laut Pelaut Muhammad Puji Santoso, dan Dim 0825 Banyuwangi Letkol Altirem Medan Triadi Indrawijaya SHMIP. Kehadiran para pemimpin daerah ini menjadi bukti dukungan penuh terhadap pengembangan potensi anak muda Banyuwangi melalui wadah seni dan disiplin marching band yang syarat nilai bersamaan, ketangkasan, dan nasionalisme. Dalam sambutannya, Bupati Banyuwangi menegaskan bahwa Ijen Marching Festival bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan ruang pembinaan karakter dan kreativitas generasi muda. Bupati berharap ke depan event ini dapat menembus level nasional dan menjadi daya tarik baru pariwisata Banyuwangi. Andoko Kusumo, CTV.
Proses kegiatan belajar mengajar sekolah rakyat sudah berlangsung hampir 1 semester. Salah satunya yang melakukan KBM adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Kota Probolinggo. Hanya saja pada semester 1 ini, dari 100 siswa SR tingkat SMP dan SMA, 8 siswa diantaranya berhenti. 8 siswa yang berhenti ini 3 siswa tingkat SMP dan 5 tingkat SMA. Beberapa faktor yang mempengaruhi siswa berhenti, mulai persoalan keluarga hingga siswa putus cinta, di mana pacar siswa SMA tidak bisa apel karena tinggal di asrama. Dari sanalah siswa memilih berhenti dan bersekolah yang tidak ketat seperti di sekolah rakyat. Saat ini untuk 3 siswa SMP yang berhenti sudah diganti oleh siswa lain, sedangkan 5 siswa SMA yang berhenti sudah terisi 3 siswa. Menurut Reswiktio, pejabat sekretaris daerah Kota Probolinggo, siswa berhenti bukan karena ada persoalan di sekolah maupun di asrama, melainkan persoalan pribadi. Rakyat yang mengundurkan diri ya, itu seperti apa Pak? Nah, sebenarnya ini kan dari awal dari mulai masuk, tidak langsung 8, ada 1, 2, kita ganti, mulai anak SMP, SMA juga sama. Pertama anak itu kan dari biasa di rumah, ya mohon maaf, anak ini anak saya anak yang tidak daftar, anak yang dicari oleh pemerintah. Makanya dia sementara biasanya dia anak putus sekolah, ada bahkan ada yang anjal loh ya. Tapi kan kita mau nyembuhkan, tapi kadang-kadang ada yang kerasan ada yang enggak. Makanya kita tetap kalaupun keluar kita antar, kita kasih kesempatan lagi. Berapa kali setelah itu buat pernyataan sudah betul keluar. Setelah itu kita akan carikan ganti, dapat karena memang data dari pusat itu. Meja Singda Kota Probolinggo menambahkan, sesuai rencana pada tahun 2025 ini dimulai dibangun sekolah rakyat dan asrama di lahan 8 hektar di Kelurahan Kedung Asem, Kota Probolinggo. Fard Valevi, JTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. Buntut program tayangan salah satu televisi swasta, ribuan perwakilan santri, alumni santri hingga simpatisan pondok pesantren berunjuk rasa di depan kantor pendopo rakyat Kabupaten Situbondo. Tayangan tersebut dianggap sebagian ujaran kebencian dan fitnah bagi para santri. Ujaran kebencian dan fitnah, sikap tegas tayangan tersebut melukai para santri, menuntut boikot Trans 7 hinaan terhadap Kiai. Wakil Bupati Ulfiah, Kapolres, dan Ketua DPRD Situbondo menemui langsung ribuan santri, alumni santri hingga simpatisan di alun-alun kota pada Sabtu sore. Aksi ini unjuk rasa dari berbagai perwakilan pesantren untuk program tayangan di salah satu televisi swasta. Mereka menganggap tayangan pemberitaan pondok pesantren Lirboyo sebagai ujaran kebencian dan fitnah kepada sosok Kiai. Dalam orasi, tiap perwakilan pesantren mengambil sikap tegas. Tayangan tersebut melukai para santri se-Nusantara terlebih di Situbondo. Sebuah tuntutan pendemo sangat diyakini bisa dikawal hingga ke tingkat pusat oleh Forkopimda Kabupaten Situbondo. Pemerintah daerah wajib mengawal aspirasi yang diorasikan oleh perwakilan santri seluruh pesantren. Aspirasi murni karena kecintaan kepada para ulama dan kiai. Kepada Mas Bupati bahwasanya hari ini ada aksi seruan damai oleh seluruh para aliansi santri pondok pesantren se-Kabupaten Situbondo. Mereka semua mengatasnamakan santri, sudah tidak mengatasnamakan alma mater masing-masing. Apa tuntutannya, Bu Abu? Tuntutannya adalah artinya dari beberapa tuntutan yang sudah dibacakan tadi, kami atas nama pemerintah kabupaten, kami juga akan meneruskan kepada atasan kami di tingkatan provinsi dan juga sampai pusat Jakarta.
operasional Trans 7 melalui tayangan itu, Bu Abu? Sesuai dengan yang disampaikan oleh para saksi tadi, ini intinya beberapa hal yang diharapkan itu kita sampaikan kepada atasan kita, beserta juga Kapolres, sama-sama kita catat. Ma'ulfi menambahkan, juga menghimbau para alumni Ponpes untuk sama-sama menjaga keharmonisan antara alim ulama dan umaro. Andi Nurkolis, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. Pemirsa, saat ini saya berada di ballroom El Hotel Banyuwangi dengan penuh kebahagiaan karena saya sedang berada di acara rapat terbuka Senat Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi ke-31. Pemirsa, sebanyak 329 wisudawan yang wisuda pada pagi hari ini tentunya hadir dengan rasa bangga, rasa lega, dan juga hadir tentunya ditemani oleh keluarga tercinta. Pemirsa, makna wisuda di Universitas Islam adalah sebuah pelantikan kelulusan yang syarat nilai spiritual dan tanggung jawab sosial, menandai akhir pendidikan formal sekaligus awal dari pengabdian, kontribusi, dan juga pengembangan diri yang berkelanjutan. Ini bukan hanya pencapaian yang akademis, pemirsa, tetapi juga pengukuhan lulusan sebagai pribadi yang berintegritas, berakhlak mulia, dan juga berdedikasi untuk mengamalkan ilmu demi kemaslahatan umat dan bangsa. Pemirsa, kita ikuti kembali acara rapat terbuka Senat Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi yang ke-31. Tepat Sabtu siang 18 Oktober 2025, Universitas Islam Ibrahimi menggelar hajatan besar berupa wisuda sarjana dan pasca sarjana. Rapat terbuka Senat Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi dalam acara wisuda sarjana S1 dan pasca sarjana S2 telah berhasil meluluskan sebanyak 327 sarjana. Mereka berhasil menyelesaikan studi dari berbagai program studi yang ada di Ibrahimi, yaitu program studi agama Islam atau PAI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI, program studi pendidikan Islam anak usia dini PIAUD, program studi hukum keluarga Islam HKI, program studi ekonomi syariah EKOS, program studi perbankan syariah PS, program studi pengembangan masyarakat Islam PMI, dan wisuda pasca sarjana program studi pendidikan agama Islam. Para Bapak Ibu sekalian, tentunya ini motivasi bagi kita bersama bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi umat manusia. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah, maka ia akan dipermudah jalannya untuk menuju jalan surga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Anda dikukuhkan dan dinobatkan sebagai sarjana dan magister setelah melalui proses panjang disertai berbagai ujian dan tantangan. Harapan kami semoga yang lulus sarjana dapat meneruskan ke jenjang magister dan yang magister dapat melanjutkan ke jenjang doktor. Bagi adik-adik yang mungkin masih sarjana S1, kalau ingin melanjutkan jangan kemana-mana, cukup di Ibrahimi ada S2-nya. Insya Allah di tahun mendatang kita akan buka prodi S2 Hukum Keluarga Islam. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kita bersama. Dalam rapat terbuka Senat Universitas Islam Ibrahimi ini,
dihadiri juga Bupati Banyuwangi yang memberikan semangat dan apresiasi bahwa Banyuwangi butuh perguruan tinggi dan juga mengapresiasi para wisudawan yang telah menyelesaikan studinya agar ke depan bisa berkarya dan menyumbangkan karya nyatanya setelah menempuh pendidikan dimanapun, baik di Banyuwangi, di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Saya berharap sebagai pimpinan di Banyuwangi, sebagai Bupati Banyuwangi, kami berharap kampus-kampus yang ada di Banyuwangi banyak meluluskan mahasiswanya. Tetapi saya berharap lulusan yang dihasilkan dari kampus-kampus di Banyuwangi bukan lagi menambah jumlah pengangguran yang ada di Banyuwangi. Kita berkaca dari tahun ke tahun, dari setiap semester ada lulusan yang dihasilkan dari setiap kampus. Tetapi kami tidak bisa mendata jejak dari lulusan kampus-kampus tersebut. Kemana mereka pergi, kemana mereka bergerak. Maka saya berharap kepada Universitas Islam Ibrahimi nantinya mampu mewujudkan harapan kami sebagai bagian dari pemerintah daerah untuk nantinya bisa menghasilkan lulusan yang siap pakai, lulusan yang langsung bisa berdampak bagi masyarakat sekitar. Wisuda berjalan dengan hikmat, tentu saja semua harus dilakukan dengan koordinasi yang luar biasa oleh panitia yang mampu mengorkestrasi seluruh bagian hingga wisuda bisa berjalan lancar. Ya pemirsa JTV, kali ini saya sedang bersama Ketua Panitia dari acara Wisuda Sarjana ke-31 Universitas Islam Ibrahimi Genteng pada hari ini. Pak Hari Purnomo, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Baik, boleh diceritakan Pak, acara ini berlangsung seperti apa? Acara ini sudah melewati beberapa proses, kurang lebih kita berproses selama 2 bulan, 2 bulan sampai dengan hari ini. Kebetulan ini momentum yang ke-31 wisuda di Universitas Islam Ibrahimi. Total jumlah dari para wisudawan ada 329, dibagi dari beberapa prodi begitu ya. Dari PAIS 151 orang, dari PGMI 22 orang, dari PIAUD 36 orang, dari HKI 32 orang, dari Ekonomi Syariah 35 orang, dari Perbankan Syariah 12 orang, dari PMI 20 orang, dan Pasca Sarjana 19 orang. Seperti itu. Dan ini kan Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi ini baru berganti nama ya Pak ya? Sebelumnya adalah Agama Islam Ibrahimi Genteng. Ya, ada yang berbeda Pak dari hal tersebut? Nah, tentunya ada. Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng kemudian bertransformasi menjadi Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Nah, tentunya kita memproyeksikan dari skala kualitas ya, kualitas pendidikan di perguruan tinggi Islam terutama di Banyuwangi, karena mengingat Ibrahimi di Banyuwangi ini satu-satunya universitas Islam pertama. Begitu. Sebelum swasta, sebelum ada universitas berbasis universitas atau pendidikan tinggi Islam berbasis agama Islam yang lain. Gitu. Oke, hal apa Pak yang paling menonjol setelah berganti nama ini Pak? Kami kemudian mendirikan Pasca Sarjana. Yang pertama itu, nah ini tahun kedua kami mewisuda mahasiswa dari program Pasca Sarjana. Yang sebelumnya tahun kemarin itu angkatan pertama, lalu yang sekarang angkatan kedua. Dan tentunya dalam jangka panjang Universitas Islam Ibrahimi siap untuk berkompetensi dan melakukan kaderisasi sarjana-sarjana berbasis agama Islam. Pasca Sarjana. Tentunya ada peningkatan untuk para dosen Pak atau seperti apa? Nah, tentunya iya. Jadi kualitas dosen ditunjang dengan tridharma tentunya, dari mulai pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, dosen-dosen yang kami punya atau mengabdi di lembaga kami adalah dosen-dosen yang memang secara kualitas mereka punya
pengalaman tidak hanya di bidang wilayah akademik tapi juga politik dan di bidang kebudayaan. Nah, ini yang membedakan kampus kami dengan kampus Islam di luar Ibrahimi begitu, yang bisa dikatakan secara kuantitas dosen-dosen kami banyak terserap di bentuk pengabdian yang lain begitu. Jadi tidak hanya concern di pengajaran saja tapi juga membaur di masyarakat. Oke, apakah itu sudah dilakukan dari dulu Pak atau baru saja? Sebenarnya sudah dari dulu, karena memang kita universitas berbasis NU ya, Nahdlatul Ulama. Jadi memang secara kultur itu orang NU itu lebih bisa dikatakan lebih bisa membaur di masyarakat dan lebih banyak peran dan kontribusinya kepada para orang-orang Islam di akar rumput lah, kira-kira begitu. Adakah tantangan tersendiri Pak, atau semakin pede? Tentunya dengan semakin pede bergantinya universitas ini tentunya ada tantangan ya Pak yang harus dihadapi, dan seperti apa menyikapinya Pak? Tantangan itu yang utama adalah dari modernisasi ya. Jadi proses digitalisasi yang hari ini sedang gencar terlaksana itu menjadi tantangan bagi para pendidik utamanya dan para mahasiswa untuk mampu membangun dirinya, membangun pribadinya untuk siap berdaya saing. Nah, kalau kita tidak melek digital kira-kira begitu, maka kita akan ketinggalan ini arus modernisasi yang mungkin akan membuat kita menjadi keterbelakang gitu, akan kembali ke belakang kalau kita tidak update soal modernisasi itu sendiri. Dan tentunya semuanya terus untuk meningkatkan kemampuan itu ya Pak ya. Baik, terakhir Pak, untuk harapan Pak, Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi seperti apa? Harapannya Universitas Islam Ibrahimi menjadi universitas Islam swasta di Banyuwangi yang mampu berdaya saing ya, berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kami berharap mendapatkan animo dari para generasi muda yang punya kesadaran untuk memilih kampus kami sebagai mungkin satu-satunya begitu ya, kampus Islam yang satu yang paling tua. Lalu yang kemudian yang kedua, para pendidiknya punya kompetensi yang tidak diragukan lagi. Begitu. Terakhir Pak, ini karena ini momen wisuda, harapan untuk seluruh wisudawan dan wisudawati yang wisuda hari ini? Harapannya mereka bisa menjadi lulusan yang mampu membangun kontribusi di masyarakat, mampu mengabdi kepada masyarakat, dan mampu membentuk diri mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya saing. Tentunya dengan menjaga nama baik alma mater ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hari Purnomo atas waktunya. Dalam wisuda yang ke-31 ini, Universitas Islam Ibrahimi memberikan penghargaan pada wisudawan dengan peraih IPK tertinggi di masing-masing program studi dan juga penghargaan untuk skripsi terbaik. Perasaannya tentunya bangga ya, nggak menyangka juga bisa meraih IPK 3,94. Karena saya selama ini menjalani perkuliahan dengan santai ya, enggak yang ngoyo-ngoyo banget juga enggak. Terus mengerjakan tesis pun saya juga kebetulan saya ngambil penelitian studi pustaka ya. Jadi hari-hari saya full dengan membaca buku gitu. Jadi ya alhamdulillahnya selesai tepat waktu ya. Kemungkinan sidang kemarin nggak sampai 4 tahun juga. Jadi ya alhamdulillah bangga sekali. Untuk pesan-kesan pada teman-teman, kuliah dengan tekun, jalani semuanya dengan ikhlas, dan selesaikan tugas-tugasnya dengan semangat sampai selesai. Untuk saya pribadi, setiap ada tugas ataupun apa yang diberikan oleh dosen, saya selalu melaksanakan, mengerjakan dengan tepat waktu, mengumpulkan dengan tepat waktu juga. Kemudian saya selalu rutin masuk perkuliahan tanpa pernah izin sekalipun. Kendalanya mungkin kalau di pasca sarjana ya, karena memang menurut saya lebih kompleks perkuliahannya. Jadi kendalanya di bidang kayak penelitian di sekolah-sekolah gitu. Oke, niku karena memang banyak tugas-tugas yang bersifat jurnal ya Pak ya. Jadi memang kita harus masuk ke sekolah meminta izin, dan itu berkali-kali sampai selesai perkuliahan itu. Yang pertama, terima kasih kepada
ayah dan ibu saya, orang tua saya, keluarga saya, saudara saya, karena sudah mendukung penuh dari segi motivasi maupun finansial. Yang kedua, terima kasih kepada dosen-dosen saya yang sudah membimbing dengan sangat sabar dan telaten sampai perkuliahan saya selesai selama 2 tahun. Dan yang ketiga, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menemani semua perjalanan proses perkuliahan ini sampai selesai. Transformasi dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi menjadi tuntutan perkembangan dunia pendidikan sehingga bisa luas mengembangkan jurusan dan program studi, bisa meluluskan lebih banyak sarjana seiring kebutuhan dan tuntutan di masyarakat luas. Ya memang ketika sudah menjadi universitas tantangannya adalah kita harus merubah wajah kita, bukan lagi wajah institut tapi sudah universitas. Artinya apa? Memang tantangannya harus berbeda. Ya, bedanya kita harus buka prodi-prodi umum. Ya selama ini belum pernah kita buka. Kedua, ya tentunya dari aspek kualitas dan juga mutu ini harus kita tingkatkan. Pesannya adalah jangan merasa puas dengan yang sudah dimiliki. Selalu terus berusaha untuk menambah dan seterusnya, belajar terus. Oke. Ya pemirsa, dengan menggunakan pakaian toga dan juga secara simbolis toga sudah dipindahkan, ini berarti menandakan bahwa mahasiswa sudah menjadi profesional yang siap untuk mengamalkan ilmu di masyarakat, kemudian menjadi lulusan yang dituntut untuk mengabdi kepada masyarakat, berkarakter islami, bijaksana, peduli lingkungan, dan juga berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Semoga para wisudawan dan wisudawati yang diwisuda pada hari ini bisa menjadi pribadi yang diharapkan tentunya oleh alma mater dari Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Pemirsa, dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian acara rapat terbuka Senat Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi ke-31 pada hari ini. Saya Mas Saskia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap melayani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui sertifikat energi baru terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik. Langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila,
PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile, cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui sertifikat energi baru terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik. Langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile, cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui sertifikat energi baru terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik. Langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile, cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui sertifikat energi baru terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari.
Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik. Langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik. Langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN
PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik, langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik, langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik, langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila,
PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui sertifikat energi baru terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik. Langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui sertifikat energi baru terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik. Langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih.